dan laba kotor direalisasi dikredit 940 juta. Akhir 2021, saldo piutang usaha adalah sebesar 1, penangguhan laba kotor sebenarnya merupakan suatu metode yang melanggar konsep akuntansi akrual. Dikatakan melanggar karena metode ini tidak mengakui laba kotor atas suatu penjualan hingga penerimaan kas terjadi. Meski demikian, secara teoritis, metode ini dapat digunakan ketika penerimaan kas atas suatu penjualan tidak dapat diukur secara wajar dan juga tidak ada dasar yang dapat digunakan dalam memperkirakan tingkat kolektibilitas terkait beban-beban penjualan dan administrasi tetap diakui pada saat terjadinya. Pada metode ini, ketika penjualan terjadi, entry jurnal yang dibuat adalah seperti biasa, yaitu dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan. Demikian juga dengan harga pokok penjualan atau HPP, yang entry-nya dibuat dengan mendebit HPP dan mengkredit persediaan. Perbedaannya dengan akuntansi akrual adalah adanya entry berikut pada akhir periode yang menutup penjualan dan juga HPP, serta menempatkan selisihnya pada akun yang bernama laba kotor yang ditangguhkan atau deferred gross profit. Nantinya, laba diakui ketika terjadi penerimaan kas berdasarkan persentase laba kotor. Berikut adalah data penjualan cicilan PT XYZ untuk tahun 2020 dan 2021. Penjualan cicilan di 2020 adalah 2 miliar dan di 2021 adalah 4 miliar. HPP di 2020 adalah 1,4 miliar dan di 2021 adalah 3 miliar. Kemudian laba kotor, yaitu penjualan dikurang HPP, di 2020 adalah 600 juta dan di 2021 adalah 1 miliar. Maka, persentase laba kotor, yaitu laba kotor dibanding penjualan, pada tahun 2020 adalah sebesar 30% dan di 2021 adalah sebesar 25%. Penerimaan kas untuk penjualan cicilan tahun 2020 adalah di tahun 2020 sebesar 1,2 miliar dan di 2021 adalah sisanya, yaitu sebesar 800 juta. Kemudian, penerimaan kas untuk penjualan cicilan tahun 2021 di tahun 2021 adalah sebesar 2,8 miliar. Entry jurnal pada tahun ke-1 atau tahun 2020 untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut. Pertama, piutang usaha didebit sebesar 2 miliar dan penjualan dikredit sebesar 2 miliar. Kemudian, untuk mengakui HPP di 2020 adalah dengan HPP didebit sebesar 1,4 miliar dan persediaan dikredit sebesar 1,4 miliar. Atas hal tersebut, maka laba kotor pada tahun 2020 adalah sebesar 600 juta atau 2 miliar dikurang 1,4 miliar. Namun, karena PT XYZ tidak mengakui laba kotor tersebut di periode 2020, maka pada akhir periode, akun penjualan dan HPP tersebut ditutup dan selisihnya yang semestinya laba kotor dikredit ke akun laba kotor ditangguhkan. Akun laba kotor ditangguhkan sendiri merupakan akun neraca dan merupakan kontra akun dari piutang usaha. Atas penerimaan kas 1,2 miliar atas penjualan cicilan tahun 2020, entry-nya adalah kas didebit sebesar 1,2 miliar dan piutang usaha dikredit sebesar 1,2 miliar. Kemudian, laba kotor di tahun 2020 diakui berdasarkan persentase laba kotor, yaitu sebesar penerimaan kas 1,2 miliar kali persentase laba kotor 30% sama dengan 360 juta. Entry-nya adalah laba kotor ditangguhkan di debit 360 juta dan laba kotor direalisasi di kredit sebesar 360 juta. Entry ini mengakui laba kotor dan sekaligus mengurangi saldo akun laba kotor ditangguhkan. Dengan demikian, sekarang di neraca, karena piutang 2 miliar sudah terbayar 1,2 miliar, maka saldo piutang usaha menjadi tersisa sebesar 800 juta. Selanjutnya, akun laba kotor ditangguhkan
yang merupakan kontra akun piutang usaha, yang awalnya sebesar 600 juta, setelah dikurangi dengan laba kotor di realisasi 360 juta, menjadi tinggal sebesar 240 juta. Artinya, piutang bersih di neraca pada akhir 2020 adalah sebesar 800 juta dikurang 240 juta, yaitu sebesar 560 juta. Untuk tahun 2021, entry-nya sama saja dengan di tahun 2020. Pertama, untuk mengakui penjualan cicilan, entry-nya adalah piutang usaha di debit 4 miliar dan penjualan di kredit 4 miliar. Kemudian, untuk mengakui HPP serta mengurangkan nilai persediaan yang terjual, entry-nya adalah HPP di debit sebesar 3 miliar dan persediaan di kredit sebesar 3 miliar. Kemudian, ada pembayaran kas untuk penjualan yang terjadi di 2020, yaitu sebesar 800 juta. Maka entry-nya adalah kas di debit 800 juta dan piutang di kredit 800 juta. Lalu, ada juga pembayaran tunai atas penjualan di 2021 sebesar 2,8 miliar. Yang entry-nya adalah kas di debit 2,8 miliar dan piutang usaha di kredit 2,8 miliar. Kemudian, selanjutnya, perlu juga dibuat entry untuk menangguhkan laba kotor 2021 sebesar 1 miliar dengan mendebit penjualan 4 miliar, kemudian mengkredit HPP 3 miliar, serta mengkredit selisihnya sebesar 1 miliar sebagai laba kotor ditangguhkan. Entry jurnal atas laba yang direalisasi pada 2021 perlu dihitung untuk masing-masing periode. Pertama, persentase laba kotor penjualan tahun 2020 adalah 30%, dan di 2021 ada penerimaan kas 800 juta, maka laba yang dapat direalisasi adalah sebesar 800 juta kali 30%, yaitu 240 juta. Artinya, laba kotor ditangguhkan di 2020 saat ini nilainya sudah 0. Kemudian, untuk tahun 2021, persentase laba kotor penjualan tahun 2021 adalah 25%, dan di 2021 ada penerimaan kas 2,8 miliar. Maka, laba yang dapat direalisasi adalah sebesar 2,8 miliar kali 25%, yaitu 700 juta. Sehingga, total laba kotor yang dapat direalisasi di 2021 adalah sebesar 240 juta tambah 700 juta, yaitu 940 juta. Entry atas laba kotor yang direalisasi di 2021 adalah laba kotor ditangguhkan di debit 940 juta dan laba kotor direalisasi di kredit 940 juta. Akhir 2021, saldo piutang usaha adalah sebesar 1,2 miliar dengan rincian penjualan di 2021 4 miliar dikurang pembayaran penjualan 2021 2,8 miliar. Selanjutnya, laba kotor ditangguhkan. Awalnya ada laba kotor ditangguhkan senilai 1 miliar, namun karena sudah direalisasi 700 juta, maka saat ini laba kotor ditangguhkan hanya sebesar 300 juta. Jadi, piutang bersih di neraca pada akhir 2021 adalah sebesar 900 juta. Yang namanya piutang, pastilah ada bagian yang tak tertagih. Pada metode laba kotor ditangguhkan, karena tidak dibuat penyisian piutang tak tertagih, maka entry yang dibuat adalah dengan langsung menutup kedua akun yang terlibat, yaitu piutang usaha dan juga laba kotor ditangguhkan. Terkait persediaan yang diambil alih dari tangan pelanggan, maka pada neraca dicatat sebesar nilai pasarnya. Selisihnya dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Asumsikan nilai piutang yang tak tertagih untuk penjualan di 2021 adalah sebesar 100 juta. Proporsi laba yang ditangguhkan atas piutang tak tertagih tersebut adalah senilai 25 juta. Nilai pasar persediaan yang diambil kembali adalah sebesar 65 juta. Entry atas transaksi pengambil alihan ini adalah persediaan yang diambil alih didebit sesuai nilai pasarnya yaitu 65 juta. Kemudian piutang usaha dikredit sesuai nilainya yaitu 100 juta. Laba kotor ditangguhkan didebit sebesar persentase laba kotor ditangguhkan di 2021 atau 25% dari piutang, yaitu 25 juta. Artinya, HPP atas transaksi ini adalah piutang 100 juta dikurang laba kotor ditangguhkan 25 juta, yaitu 75 juta. Nah,
Karena nilai pasar persediaan saat ini hanyalah 65 juta, maka PT XYZ mengalami kerugian atas pengambil alihan persediaan yaitu sebesar 75 juta dikurang 65 juta, yaitu 10 juta rupiah yang didebit sebagai kerugian atas pengambil alihan. Pada kenyataan di lapangan, atas suatu penjualan cicilan, pastilah timbul yang namanya bunga. Undang-undang perpajakan pun mensyaratkan demikian bahwa perlu adanya bunga. Maka, bila demikian, penerimaan pembayaran bunga diakui perusahaan sebagai pendapatan bunga, sedangkan penerimaan pembayaran pokok diakui sebagai laba sesuai persentase laba kotor. Asumsikan pada tahun 2020, PT XYZ membukukan penjualan sebesar 5 miliar yang pembayarannya dicicil setiap tahun selama 3 tahun dengan bunga sebesar 15% setahun. Nilai pembayaran tiap periodenya yang dihitung dengan menggunakan present value anuitas adalah nilai penjualan 5 miliar dibagi present value interest factor for an annuity 3 periode 15%, yaitu 5 miliar dibagi 2,283, maka didapatlah nilai pembayaran 2,19 miliar per periodenya. Dalam kasus ini, asumsikan HPP adalah sebesar 4 miliar, sehingga laba kotornya adalah sebesar 1 miliar. Artinya, persentase laba kotor adalah sebesar 20% dari penjualan. Untuk mempersingkat penjelasan, saya akan menggunakan format jurnal khusus berikut. Kolom pertama adalah periode pembayaran, kemudian kolom kedua adalah kas dengan saldo di debit karena akan digunakan untuk mencatat penerimaan kas. Kemudian kolom ketiga adalah pendapatan bunga dengan saldo normal seperti biasa yaitu kredit. Kemudian kolom keempat yaitu piutang usaha yang berisi saldo piutang usaha serta mutasi kreditnya. Dan kolom kelima yaitu laba kotor direalisasi. Pertama, pada tahun 2020 ada penjualan kredit 5 miliar, sehingga saldo piutang usaha adalah 5 miliar. Kemudian, pada akhir 2020 ada penerimaan kas 2,19 miliar yang dicatat perusahaan dengan mendebitnya. Dari pembayaran sebesar 2,19 miliar ini, sebesar 750 juta merupakan pendapatan bunga yang dicatat perusahaan dengan mengkreditnya sebagai pendapatan bunga. Angka ini didapat dengan mengalihkan bunga 15% dengan saldo piutang saat ini yaitu 5 miliar. Jadi, dari pembayaran 2,19 miliar yang merupakan pembayaran untuk pokok piutang usaha adalah sebesar 2,19 miliar dikurang 750 juta, yaitu sebesar 1,44 miliar yang dicatat PT XYZ dengan mengkreditnya sebesar 1,44 miliar. Pada akhir 2020, saldo piutang menjadi tinggal sebesar saldo 5 miliar dikurang pembayaran pokok piutang sebesar 1,44 miliar, yaitu menjadi sebesar 3,56 miliar. Laba kotor yang dapat direalisasi di 2020 adalah sebesar persentase laba kotor 20% dikali pembayaran pokok 1,44 miliar, yaitu sebesar 288 juta. Di akhir tahun 2021, pencatatan juga sama saja dengan entry di tahun 2020. Ketika ada penerimaan kas 2,19 miliar, perusahaan mencatatnya dengan mendebitnya. Dari pembayaran 2,19 miliar, sebesar 534 juta merupakan pendapatan bunga yang dicatat perusahaan dengan mengkreditnya sebagai pendapatan bunga. Angka 534 juta didapat dengan mengalihkan bunga 15% dengan saldo piutang saat ini yaitu 3,56 miliar. Jadi, dari pembayaran 2,19 miliar yang merupakan pembayaran untuk pokok piutang usaha adalah sebesar 2,19 miliar dikurang 534 juta, yaitu sebesar 1,66 miliar. 1,66 miliar ini dicatat PT XYZ dengan mengkreditnya sebesar 1,66 miliar. Pada akhir 2021, saldo piutang menjadi tinggal sebesar saldo 3,56 miliar dikurang pembayaran pokok piutang sebesar 1,66 miliar, yaitu menjadi tersisa sebesar 1,9 miliar. Sehingga, laba kotor yang dapat direalisasi di 2021 adalah sebesar persentase laba kotor 20% dikali pembayaran pokok 1,66 miliar, yaitu sebesar 332 juta.
di akhir periode atau pada tahun 2022, entry-nya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan kas 2,19 miliar kembali dicatat perusahaan dengan mendebitnya. Kemudian, dari pembayaran 2,19 miliar, sebesar 286 juta merupakan pendapatan bunga yang dicatat perusahaan dengan mengkreditnya sebagai pendapatan bunga. Angka 286 juta didapat dengan mengalihkan bunga 15% dengan saldo piutang 1,9 miliar. Jadi, dari pembayaran 2,19 miliar yang merupakan pembayaran untuk pokok piutang usaha adalah sebesar 2,19 miliar kurang 286 juta, yaitu sebesar 1,9 miliar. Pada akhir 2022, saldo piutang menjadi tinggal sebesar saldo 1,9 miliar dikurang pembayaran pokok piutang sebesar 1,9 miliar, yaitu tersisa 0 atau sudah lunas. Selanjutnya, laba kotor yang dapat direalisasi di 2022 adalah sebesar laba kotor ditangguhkan yang tersisa atau sebesar persentase laba kotor 20% dikali pembayaran pokok 1,9 miliar, yaitu sebesar 381 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas penangguhan laba kotor penjualan angsuran. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.